Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Smartcast, tempat ngobrolnya anak SMA Putihyan. Nah, di episode kali ini bisa dibilang itu episode perdana ya teman-teman semua. Ini kita bakal bahas mengenai MPLS sama outbound yang bakal kita laksanain di minggu ke depan maksudnya. Nah, terus habis itu ini tuh podcastnya wajib ditonton sama kalian adik-adik baru ya yang nanti bakal jadi calon siswa kelas 10 gitu. Kenapa ini penting? Karena jangan lihatin gitu. Karena kenapa ini penting ditonton? Ini tuh kita bakal bahas obrolan-obrolan kayak detail-detail kecilnya waktu kita MPLS. Jadi nanti pelaksanaannya kayak apa, biar adik-adik itu pada ada gambaran gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita udah datangin tamu yang spesial pakai 2 telur kayak nasi goreng ya, tapi pakai 2 telur gitu. Dari nggak ada tepuk tangan, nggak seru. Tangan dong. Jadi ini tamunya tuh sangat-sangat spesial. Kita datangin langsung ya dari pihak organisasi OSIS. Jobisnya mereka itu jadi ketua acara sama si acara gitu. Langsung aja aku kenalin namanya Agni Muhammad Zaki sebagai ketua acara. Yang sebelahnya bisa dikenalin ya, ini namanya Luciana Dia Imparamita sebagai si acara. Langsung aja ya sobat-sobat Smartcast, kita langsung tanyain nih, muka-muka dari kakak-kakak ini tuh kelihatan kayak pucat-pucat, terus kurang tidur, kayak agak tidur sebulan nih. Kelihatannya tuh mereka lagi ngapain sih? Persiapannya tuh apa aja sih selama buat menyiapkan MPLS? Boleh diterangin nggak kalau Kak? Oh, yang jelas dong Kak, kami itu sangat capek, semuanya itu sangat capek. Dari tingkat 10 sampai 50 itu sudah ada 80 Kak yang ada. Lewat batas berarti? Iya, udah full kayak ATM. Juga. Iya. Ada, tapi menurun Kak, rupiah menurun. Oh gitu. Ada biasanya dari 500 mungkin rupiah atau gimana? Kali ini Kak. Oke, jadi berarti kesimpulan kalian hari ini kapan sih udah benar-benar udah aman? Apakah kalian mau resign atau gimana? Saking keselnya. Untuk resign sih enggak, kami tuh kayaknya enggak akan resign sih. Oke, kenapa? Karena kami sangat menanti adik-adik besok ya. Untuk adik-adik jangan lupa ikut MPLS besok, ditunggu kakak yang pegat ini. Oh, selain kelihatan pendiam, ternyata dia punya sisi yang lain ya teman-teman ya. Kayak apa sih? Itu apa sih buat adik-adik yang cewek-cewek yang masih belum punya pacar atau jomblo, jangan kepincut ya, ini dia buaya banget sih. Yang penting kalian respon aja sama kakaknya ya, biar mereka biar kakak ini tuh nggak makan pikiran gitu ya, gara-gara mikirin MPLS. Nah, kira-kira tuh persiapannya apa sih Kak? Buat persiapan ini MPLS sama aku. Untuk persiapan sih Kak ya umumnya aja lah, tapi kita sebelah sedikit aja ya Kak. Iya. Mungkin untuk persiapan sih ya banyak sih Kak, mulai dari persiapan nanti untuk besok kan, masa acaranya nggak ada kan kurang terus sih Kak. Iya, terus apa lagi Kak? Ya banyak lagi seperti apa ya, nyiapin barcode setiap ruangan untuk mencetak dan setiap ruangan itu Kak pasti ada. Berarti nanti ada konsep yang baru gitu ya? Oh ada, tahun baru pasti ada gebrakan baru dari SMA gitu. Iya, terus ada lagi nggak mungkin? Mungkin ya saling banyak saya jadi lupa gitu. Ya intinya pokoknya ada aja gitu lah ya. Pokoknya ada, kalau saya sebeli semuanya malah nggak surprise buat adik-adik semua. Ada. Tapi ada rencana pengen resign apa dari kakak? Kalau saya sih ada tulisan kayak ada. Nggak ada niatan. Nggak ada niatan sama sekali, waktu lagi capek atau gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada pikiran buat resign, nggak ada. Oke, berarti pol terus ya, digas terus sampai push ya? Gaspol. Lah kendang-kendangnya. Itu. Kakak jujuran kendang-kendangnya. Gitu. Oke, terus kita lanjut aja ya pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan yang paling dipikirin sama adik-adik baru ya. Apa? Jadi mau diperhatikan nanti mungkin bisa meredakan pikiran mereka ya. Jadi pertanyaannya gini, kan adik-adik baru tuh sampai nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tuh kayak nanti pas waktu MPLS tuh aku bakal di hukum fisik apa enggak ya, ada perkocok apa enggak ya gitu.
mereka overthinking lagi pas waktu MPLS tuh seru apa enggak, terus teman-teman gimana, kakak-kakaknya gimana, ada nggak penjelasan biar adik-adik itu bisa tidurnya nyenyak nanti malam gitu. Oke, jadi gini aja untuk adik-adik semua, tolong siapkan data, siapkan kasur ya, langsung tidur aja. Makanya dari sini saya akan menjelaskan tentang MPLS pada kali ini. Untuk masalah perpeloncoan ya kak, itu gak ada. Soalnya tuh MPLS kita tuh dikenal dengan MPLS yang ramah. Dekat ramah itu sampai ramah lingkungan. Berarti nggak ada sama sekali. Oh gak ada. Mungkin dari respon kakak Lutfi bagaimana tentang perpeloncoan? Menurut saya sih nggak ada, karena dari pengalaman saya sendiri nanti insya Allah nggak ada perpeloncoan atau kayak gimana gitu. Jadi nggak ada hubungan fisik ya? Tidak ada. Ada. Siap-siap, berarti emang ini MPLS kita tuh emang aman, ramah lingkungan, dijamin tuh adik-adik bakal nyaman, seru, terus betah banget waktu MPLS 1 minggu gitu ya kak? Ya bahkan kita di sini juga gak apa-apa kalau ada aja. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki segmen Deep Talk, mitos atau fakta MPLS. Langsung aja ya, buat mitos atau fakta ini mohon dijawab sesuai dengan faktanya. Ya, kakak-kakak yang ada di sini. Buat pertanyaan pertama nih, mitos atau fakta? Kalau kakak-kakak OSIS tuh sengaja pasang muka galak di depan adik-adik biar kalian terlihat keren. Kalau di sini menurut saya tidak berlaku. Cuman dari kakak OSISnya ini kan sepertinya contohnya kan saya. Iya. Emang mukanya settingannya emang gini, tapi jujur kakak OSIS semuanya baik hati dan tidak sombong. Settingannya gimana coba? Kalau dikira kakak itu galak tuh kayak gimana? Oke. Misalnya aku kan diam loh, Oke. aku diem. Oh. Misal ini kaki ya, Mas Renta, aku ya sengaja lihat dia. Terus kaki ini berarti ini tuh kak, ini kan kenapa kok kayak ternyata aku kok sini banget. Padahal tuh gak ada perasaan kayak gitu. Oke, berarti emang itu setelan diri aku kayak gitu kok. Iya. Aman kok kakak OSIS gak ada yang sok-sokan keren, sok-sokan galak gak ada tuh berarti. Gak ada. Oke, baik ganti. Kayak tadi dia sombong. Mungkin sudah Suka mengaku juga gak? menakut. Jujur tidak. Tidak, kamu aja kayak apa? Oke. Ini ada beberapa faktor lagi sih kak. Soal wajah meremut itu. Apa lagi? Mungkin dari faktor kita kecapean bisa jadi. Coba dijelasin sama penonton nih, sama dia siswa baru. Kenapa kok muka kita tuh kadang terlihat garang, galak, cuek, sok tuh gara-gara apa sih? Coba. Jadi untuk adik-adik jika lihat kakak-kakak panitia yang wajahnya muram, cuek dan DLL semuanya itu nggak usah takut. Soalnya itu karena dari kami sendiri itu agak capek lah ngurusin acara dari awal sampai akhir, sampai lupa senyum sama adik-adik semua. Kalau kita selalu senyum kan dikirain kayak ih apa sih kok senyum terus orang juga nanti dikirain itu kan. Oke, berarti paham nih aku garis besarnya. Jadi bukannya si kakak-kakak OSISnya tuh bukannya kok mereka sok cool atau enggak sok keren, sok petis ya enggak ya. Tapi walaupun dibalik itu, kakak OSIS tuh masih sempat nggak lupa ramah sama adik-adik semuanya. Jadi mungkin pas lagi pas-pasan nih, terus kalian lihat kakak OSIS sapa aja enggak Pak? Siapa tahu kan kakak OSISnya tuh nggak lihat jalan, nggak lihat adik-adik, terus makanya tinggal jalan aja gitu, siapa tahu kayak gitu. Tapi pas disapa juga pasti harus juga. Misalnya Kak Lutfi ya dong Kak, gimana senyumnya? Berikan tangan buat Kak. Misalkan ke pertanyaan kedua ini, saya. Sekarang yang pertanyaan kedua itu ada mitos atau fakta. Kalau nanti adik-adik nggak bawa atribut atau nggak lupa nih ya, dari kakak panitia itu bakal ngasih denda atau enggak hukuman fisik, ada apa tidak Kak? Kalau menurut saya, misalnya jadinya nggak sengaja atau memang sengaja yang dua atribut kan, itu nanti nggak ada hukuman fisik atau denda. Tapi kan ada challenge tertentu yang tentu saja nggak akan aku spill. Oke, nggak di-spill ya berarti? Nggak akan di spill. Kenapa tuh nggak di-spill Kak? Soalnya kita Bersifat cerita manusia. Nanti
Sampai bye. Berarti intinya buat aku kanker kantong kering jangan kita bahas apalagi bikin apa yang ada hukuman fisik push up suruh squat itu nggak ada sama sekali ya, jadi tenang aja buat adik-adik baru kita nggak ada yang namanya hukuman denda sama fisik gitu ya. Tapi ada challenge tersendiri buat adik-adik yang melanggar ketentuan gitu. Kenapa dia sama dia? Ini yang paling penting sih kayak ini ya, kayak ada kayak tapi kan ada lubang di balik batu, makanya kakak terus aku fakta kalau kakak OSIS tuh gampang nyari atau ngincer gebetan di adik-adik kelas 10. Aduh, nah makanya dilurusin ya. Gimana penonton setuju pada? Coba dijawab. Gini ya Kak, kalau soal gebetan ya, dari saya tidak lah. Karena kan kita anggap adik-adik MLS itu seperti adik kita sendiri lah. Iya, mereka tidak kakak. Nah, mereka jadi adiknya. Jadi kalau soal masalah itu nggak mungkin lah dari kami sendiri. Jelas apa itu Kak? Nggak tahu. Loh, kok jelas? Setengah kilo. Oh itu cilok. Makanya hari ini emang ada yang ngincer gebetan ya. Nggak ada. Berarti kalian kasih fokus sama tanggung jawab. Kalau misal ada yang pacaran penting bonus gitu. Iya. Dari kalian gimana? Responnya yang apa sih nanti kalau apanya tuh pada caper sama adik-adik nyari gebetan atau gak gimana? Respon saya jujur sih enggak. Jawaban saya seperti Kak aku. Serius. Iya. Nggak akan itu apa namanya, nggak akan mencari ini atau Kesempatan yang masih iya nggak akan. ini membenarkan loh kalau dia dapat cantolan berarti dia tuh bonusnya tuh dari capeknya selama itu dapat adik-adik ya. Dan Itu berarti. Kalau bercanda. saya enggak. Anda sama sekali. Ya, kalau mungkin dari Kak aku Lo kan sendiri. takutnya tuh dia ada tempat tersendiri ya sama seseorang gitu makanya nggak nyambung sama tiga jenis bisa. Oke, sudah Kak. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita memasuki segmen ketiga yaitu Insider Scoop atau bocoran acara MPLS. Nah, buat mana nggak ada tepuk tangan? Potong aku mau. Oke teman-teman semuanya, kita udah memasuki segmen yang ketiga yaitu Insider Scoop, bocoran acara MPLS. Oke, jadi buat bocoran acara MPLS nih, bolehlah minta sedikit-sedikit ya dari Kak Agni sama Kak Lutfi. Boleh nggak sih di spill dari acara MPLS itu kita ngapain aja biar adik-adik tuh pada nggak ada alasan buat nggak ikut sama acara MPLS. Coba Kak, boleh nggak? Boleh. Boleh. Mungkin Boleh dari banget Pak. saya dulu ya Kak. Oke, gimana? Acara yang paling awal di MPLS itu mungkin nanti ada pembekalan sih untuk adik-adik di hari Oke. satunya Kak. Itu isinya apa aja sih Kak? Isinya mungkin nanti kan ada pembagian kelompok untuk adik-adik semua. Masa acara MPLS kan masa sendiri-sendiri kan nggak mungkin lah. Iya. Nanti kan juga ada pembagian kelompok. Terus kalau udah nanti kan juga ada kayak pengenalan dari pihak panitia, mungkin dari OSIS, dari kakak pendamping nanti pendamping Itu nanti kelompok juga. ngebocorin apa enggak sih Kak? Oh tentu saja tidak Kak. Tidak, bukan cuma perkenalan aja. Ini kan kita juga ada beberapa ice breaking yang wah gitu untuk adik-adik semua. Wahnya gimana? Wah. Jadi samping ya wah. Iya, saya juga wah.
Ya itu penonton iki. Penontonnya masih ngalamun. Ngalamun mikirin apa nih? Berarti nanti hari Sabtu ada acara pembekalan buat MPLS gitu ya, masih pra MPLS berarti ya. Oke. Terus selanjutnya ada apa lagi Kak? Belum di ya? Untuk masa sekolahnya dari hari Senin sampai Rabu kan nanti ya kalau sini 3 hari. Nah saya jelasin langsung ke intinya. Oke. Dari umumnya kan MPLS full materi kan, tapi untuk dia sama kuliah kan juga nanti materinya disini sama praktek juga yang masih nggak tahu mau gosip sama nanti juga kalau ada adanya ice breaking dan juga yang lainnya. Berarti nanti nggak cuma materi toh, nggak bakal bosan tadi akhirnya. Dijamin Nggak bakal nyesel ikut toh berarti. nggak bakal. Oke. Terus selanjutnya ada lagi nggak yang perlu di-spill gitu buat adik-adik? Yang paling di spill tuh yang paling surprise nanti kegiatan kita tuh ada 2 kegiatan yaitu MLS dan juga outbound. Yang outbound ini kegiatan di luar ruangan. Ini nanti nggak ada materi sama sekali, tapi nanti kegiatannya tuh di luar ruangan kayak main-main game Cuman seru-seruan toh berarti ya. Oh berarti nanti yang pas di outbound kita nggak ada materi, pokoknya ada berapa hari Kak kita di sana berarti? Spill nggak nih? Spill dari penonton pertama. Spill ya. Untuk kegiatan outbound nanti kita 3 hari 2 malam. Selamat. Kita nggak ada materi berarti. Gak ada materi sama 3 hari 2 malam isinya seru-seruan kok. Yes. Yang bisa dilatih kok Kak, pas di sana tuh kita seru itu ngapain aja sih Kak? Nanti di sana tuh ibaratnya kayak MLS ya materi kan. Nanti di sana outbound itu full game. Pokoknya nanti main seru-seruan semuanya gitu. Bareng-bareng. Iya, Baru saling kenal lagi sama teman-teman yang lain gitu toh. Iya. Berarti nanti pas waktu acara kita tuh 1 minggu full ya Kak ya? 1 minggu full itu tanpa ada perpeloncoan, tanpa ada benda, ya kan? Terus isinya kita cuma seru-seruan, walaupun ada materi ya pasti MLS awal, tapi kita tetap seru ya pokoknya ya. Nanti dihandle sama kakak pendamping juga ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat udah. Nah, kan tadi kan kakaknya udah jelasin kan itu rundown acaranya itu kayak apa dari MPLS sampai outbound. Nah kira-kira aku nanti kita bakal datangin pemateri atau dari dalam atau bagaimana? Tentu saja ada pematerinya. Yang pemateri dari dalam itu nanti guru-guru dari SMA budaya. Dan juga nanti pemateri dari luar kita mengambil 3, yaitu yang pertama ada Koramil, yang kedua dari Polsek, yang ketiga ada Puskesmas. Oke, berarti nanti kita dari pihak sekolah mengundang pemateri dari luar yaitu Polsek, Puskesmas sama Koramil. Nggak cuma di dalam berarti ya. Dan itu buat materinya tuh nanti apa aja sih Kak? Buat sepil apa emang sengaja dirahasia ini? Untuk materi itu saya nggak akan spill, tapi ini bersifat rahasia. Wah, penonton kecewa. Surprise Masih tahu. biar adik-adiknya nanti kayak terkejut wah gitu buat surprise. Oke, berarti buat adik-adik ya, nanti sewaktu ada pemateri bisa dimanfaatin sebanyak mungkin, mumpung ada Polsek, mumpung ada Koramil sama Puskesmas, bisa ditanya-tanyain itu, tapi nanyanya jangan yang celeneh ya, yang sesuai sama materinya, oke? Kita lagi nggak dari kakaknya mungkin? Ya, tadi saya lupa nyampein, ini kan nanti adalah sesi pertama itu hari Senin ada pembukaan spesial. Itu nanti ada penampilan 3 penampilan spesial dari SMA Fotoya. Untuk itu rahasia ya. Nanti surprise lagi penonton. Memang ada surprise lagi. Oke. Tapi penampilan sewaktu hari Seninnya. Jadi buat adik itu pesannya apa nih? jangan sampai telat. Udah kok. Ya.
Jangan sampai telat berangkat upacara ya. Pokoknya Kalian sudah ketinggalan penampilan spesialnya. nggak boleh bolos ya, apalagi pembukaan itu sangat sangat spektakuler. Tampilan. Tampilan kepada ya kalau besok upacara silakan kayaknya kasih ya. Sih ya nanti kita beritahu lah berangkatnya jam berapa. Enggak mungkin kita suruh berangkat jam 5 kan nggak mungkin lah. Kira-kira sama kayak panitia aja ya, ada apa-apa. Kalau mau pasti siapin apa pun nggak apa-apa sih ya. Ini loh nggak apa-apa. Jangan nanti dikira ada perpeloncoan lagi. Boleh. Silakan silakan. Oke. Yang penting berangkatnya basic betul Ya, ya. kasih. Terus nanti biar bisa ikut waktu upacara sama pengrajin tadi apa? Penampilan spesial. Ya, spesial banget ya katanya. Tinggal kita tunggu aja ya jadi. Ini apakah kakak Agni sama Kak Alvin ini bener bisa dibuktiin apa enggak sih yang katanya penampilan spesial gitu ya. Bisa dipegang. Bisa dibayar. Jadi gimana pesannya? Oke teman-teman semuanya, nggak kerasa kita udah memasuki segmen terakhir atau segmen 5 yaitu closing. Jadi nggak kerasa banget ya. Tadi kita ngobrol udah berapa menit nggak tahu saking lamanya kita ngobrol. Terus sebelum saya tutup nih atau kita tutup, ini ada pesan nggak sih dari Kak Agni mungkin atau Kak Lutfi buat teman-teman yang besok bakal ikut MPLS gitu. Bisa kasih pesan-pesannya atau gimana? Coba dulu. Iya, oke. Nah, Kalau gitu dulu. pesan aku untuk adik-adiknya, nanti sewaktu MPLS dan outdoor, tata tertib itu di tata tertib jangan dilanggar, tetap disiplin, dan juga nanti pesan saya ini lebih ke adik-adiknya sih. Sikap introvertnya dihilangi biar nanti rasa kebersamaan sama teman-temannya itu lebih terasa. Oke, jadi Kak Agni, Kalau diri saya sendiri sih jaga kesehatan ya jangan sampai lupa tidur ya khususnya untuk anak cowok dikurangi nonton videonya kita kan berangkat sekolah untuk MPLS kita kelihatan wajahnya cerah nggak pucat kayak saya. oke, terima kasih atas pesan-pesannya ya buat adik-adik. Terus buat teman-teman Semafkes, terima kasih udah nonton kita dari awal sampai akhir udah setia ya. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya SMA Fituhia. Aku sudah Mbak Rupa sebagai pemandu podcast kali ini pamit undur diri. Buat teman-teman siswa baru yang bakal datang ke sekolahan besok, persiapkan diri kalian ya. Kita berjumpa lagi di lapangan sekolah tanggal 11 Juli ini. Ya, buat teman-teman Smartcast, see you on MPLS 2026. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.